Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Panji Faisal Muhammad. Kali ini saya akan membuat video lanjutan, yakni pembahasan TPS, kemampuan kuantitatif UTBK 2020, dengan tipe soal seperti ini. Tenang saja, dijamin bisa. Dijamin bisa. Oke, kita coba lihat soal nomor 1. Misalkan ABC merupakan segitiga siku-siku di B dengan panjang AB sama dengan 9. Berapakah panjang AC? Oke, ingat, kalau ketemu soal seperti ini, langsung saja kita cek satu persatu dari masing-masing pernyataan secara terpisah. Oke, saya gambarkan dulu segitiga siku-siku ABC, kurang lebih seperti ini ya. Siku-siku di B, maka A sama C bebas dimanapun. Oke, lalu AB-nya 9. Kemudian luas itu, dia luasnya 54. Oke, seperti yang kita tahu bahwa rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi sama dengan 54. Yang mana karena dia siku-siku, alasnya itu BC, tingginya 9 sama dengan 54. Kali ya ini ya. Maka BC sama dengan 54 dikali 2 dibagi 9. Coret 6 kali 2, 12. Oke, BC-nya 12. BC-nya 12. Maka AC-nya pun kita bisa menghitung ya dengan cara triple Pythagoras. Maka pernyataan satu saja cukup. Otomatis C dan E tereliminasi. Oke, kita coba dengan pernyataan 2 saja. Apakah cukup? Nah, teman-teman, karena kita dapat bahwa BC-nya 12 ya. Ini pun BC 12 nih. Otomatis sebenarnya kalau kita melihat gambar ini tidak perlu kita lanjutkan ya. Itu sudah sangat terlihat bahwa 12 ini 9. Maka dengan triple Pythagoras didapat 15. Sama seperti yang warna merah. Otomatis yang 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka opsi yang tepat adalah D. Oke, mudah ya. Dijamin bisa. Soal nomor 2, misalkan PQR adalah bilangan real yang memenuhi bersamaan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 94. Berapakah nilai Q? Oke. Kita ingin mencari nilai Q ya. Langsung saja kita coba pernyataan 1 dulu. Dari soal P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 94. Oke, kita bisa melakukan manipulasi aljabar seperti ini. P kuadrat ditambah Q kuadrat berubah menjadi P plus Q pangkat 2 dikurangi 2PQ ditambah R kuadrat. Oke, misalkan lupa boleh dibuka lagi ya bukunya. Nah, P plus Q itu 12. Berarti kita dapat 12 kuadrat dikurangi 2PQ ditambah R kuadrat sama dengan 94. Nah, otomatis terlihat bahwa pernyataan 1 saja tidak cukup. Ya, otomatis A salah, D salah. Berarti kita coba pernyataan yang kedua. Tetapi ingat, kalau pernyataan 1 atau salah satunya gagal, maka kita tinggal melanjutkan pernyataan yang kedua nih. Kebetulan ini pun QR ya, QR sudah jelas akan sama nasibnya seperti pernyataan 1, buntu juga. Maka langsung berarti kita pakai mereka secara bersama-sama. Tapi lihat di sini tipsnya. Kalau aljabar, ketika ada huruf yang sama, maka kita ubah menjadi P sama dengan 12 dikurangi Q.
agar persamaannya berubah menjadi satu variabel Q semua. Oke, tinggal kita masukkan ya ke soal 12 kuadrat 144, yang mana sebenarnya kita nggak usah dihitung ya. Ingat, di soal ini nggak usah dihitung. P kita ganti 12 dikurangi Q, R kuadrat 18 kuadrat dikurangi Q, dibagi Q kuadrat sama dengan 94. Nah, sampai sini sebenarnya juga tetap ya, kita nggak usah menghitung. Kenapa? Ini sudah dijamin oleh teori bahwa ada satu persamaan, kita butuh minimal satu persamaan. Ada persamaan ini, otomatis ini sudah pasti betul akan ketemu jawabannya. Tidak perlu kita lanjutkan. Maka opsi yang tepat adalah C. Ingat ya, tidak perlu dilanjutkan karena akan membuang waktu. Kita langsung ke nomor 3. Misalkan X, Y, dan Z adalah bilangan real yang memenuhi persamaan 5X tambah 5Y plus 3Z sama dengan 7. Tentukan nilai X tambah Y. Ingat ya, X tambah Y ya, bukan X-nya saja atau Y saja. Maka dari soal 5X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 7. Saya ingin coba pernyataan yang satu. Z-nya sama dengan 1 kita masukkan, tapi sekaligus kita manipulasi aljabar seperti ini. 3 dikali 1, 3 sama dengan 7. Oke, didapat bahwa X plus Y sama dengan 4 ya. 7 kurangi 3, 4 per 5. Pernyataan 1 saja sudah cukup. Berarti B salah, E pun salah. Nah, lanjut ke pernyataan yang kedua. Bagaimana? Apakah cukup? Nah, karena bentuknya seperti ini, maka lebih baik kita buat Y sama dengan. Kita pakai metode substitusi ya. Oke, berarti soal bisa berubah menjadi 5X ditambah 5, Y-nya kita ganti 3 dikurangi 2X ditambah 3Z sama dengan 7. Nah, stop. Langsung kita cek. Oh, ada dua variabel. Ya, ada dua variabel di sini. Ada dua variabel. Sedangkan cuma ada satu persamaan. Maka pernyataan 2 tidak cukup. Ya, pernyataan 2 tidak cukup. Nah, ingat, kalau pernyataan 1 cukup, 2 tidak cukup, maka yang C pun tadi ya seharusnya jangan dipilih. Karena dia pengennya bersama-sama dan dilengkapi dengan satu pernyataan saya tidak cukup. Padahal kan ada ya, nomor 1 ini cukup. Maka jawaban yang tepat adalah A. Ingat ya, kalau ketemu aljabar tidak perlu sampai selesai. Ingat, teorinya adalah sebuah persamaan dapat diselesaikan jika jumlah variabel, jumlah persamaan yang dibutuhkan itu minimal setidaknya lebih banyak. Setidaknya sama atau bisa jadi lebih banyak, lebih bagus daripada banyaknya variabel. Oke, sip. Lanjut ke nomor 4. Nilai rata-rata ulangan matematika 24 siswa adalah 82. Oke, biasakan kalau ketemu soal tentang rata-rata, kita bisa langsung ubah soalnya menjadi 24 siswa ya. X1 ditambah sampai X24. Nilai siswa pertama sampai 24 kita tambahkan, itu akan sama dengan angka 24, kita copy paste, dikali rata-ratanya 82. Ingat, kita nggak perlu ngitung, biarkan seperti itu. Kemudian ada 3 siswa yang mengikuti ulangan susulan, Rani, Divo, dan Vio. Berapakah rata-rata nilai ulangan matematika yang baru? Dengan 3 siswa itu, berarti pertanyaannya adalah X bar sama dengan X1 sampai X24
ya, ditambah Rani, ditambah Divo, ditambah Vio per 27. 24 tambah 3. Oke, kita bisa sederhanakan dulu. Berarti soal itu meminta kita untuk menghitung seperti ini. Dengan Rani, Divo, dan Vio-nya belum diketahui berapa nilainya. Baik, saya akan coba pernyataan yang kedua dulu. Rata-rata nilai Rani, Divo, dan Vio adalah 68. Oke, sama seperti pernyataan di soal bahwa ketika ada nilai rata-rata, maka Rani tambah Divo tambah Vio kita bisa tuliskan menjadi sebuah persamaan. Ada 3 orang, 3 kali 68. Ingat, nggak usah dihitung ya. Kita pindahkan, kita substitusi ke sini. Berarti X bar sama dengan 24 dikali 82 ditambah 3 dikali 68 per 27. Nah, ingat, kita tidak perlu menyelesaikannya. Sudah angka semua, biarkan. Mau desimal, mau pecahan, mau bilangannya bulat, it's okay. Selesai pokoknya. Oke. Bagaimana dengan, oh ya, lupa, berarti karena, udah kejawab ya. It's okay. Karena pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab, maka jelas bahwa C salah dan E salah. Oke, sudah ada bocoran ya. Kita coba dengan pernyataan 1. Kok pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab? Nah, ini dia. Konsep perbandingan itu angka yang tertulis bukan angka sebenarnya. Bukan nilai sebenarnya ya. Dia nilai hasil disederhanakan, diperkecil hingga tidak bisa diperkecil lagi. Bukan angka sebenarnya. Jadi, jangan kalian nulis begini. X bar sama dengan 24 dikali 82 tambah Rani, Divo, Vio. Diganti 3 tambah 4 tambah 5. Nah, ini jangan nulis seperti ini. Ini salah besar. Karena tadi yang saya bilang bahwa 345 bukan angka sebenarnya. Nah, tips kalau mengejar perbandingan lebih baik kasih faktor skalanya. Boleh A. Jadi semuanya dikasih A, 5A. Karena ingat, contoh nih ya, ada 30, 40, 50. Semuanya dibagi dengan angka 10 ya. Bagi 10 semua ini jadi 3, 4, 5. Nah, katakanlah pembagi 10 itu menjadi satu bilangan yang sama semua, yakni A. Begitu ceritanya. Maka soal bisa berubah menjadi 24 dikali 82 ditambah 3A tambah 4A tambah 5A dibagi 27. Yang mana ini masih tanda tanya besar karena hanya belum kita ketahui. Oke, jelas ya? Jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 5 tentang geometri. Langsung saja. Apakah AD bisa ditentukan? AD langsung saya misalkan jadi X. Itu yang kita cari. Kita coba. Pernyataan pertama saja. AB 6. Otomatis. Karena ini sama panjang, berarti AC 6. Lalu apa yang bisa kita lakukan sampai sini? Oh, Kang hitung BC. Pitagoras. Boleh. BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ya. 36 tambah 36. 72. Kita kasih akar. Berarti BC itu 6 akar 2 ya. Oke, seperti itu. Lalu, apa lagi nih? Nggak bisa ya. Ini berarti pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang otomatis A dan D tidak bisa kita pilih. Oke. Lalu kita coba. Pernyataan 2 kita pakai 1 dan 2. CD1, BD2.
Nah, ingat, coba bayangkan nih, masa sisi miring lebih pendek daripada sisi yang lainnya? Nah, makanya 1 dan 2 ini bukan nilai sebenarnya. Dia masih perbandingan. Dia masih memiliki faktor skala yang belum kita ketahui. Boleh ya pakai 1A dan 2A. Oke, 1A dan 2A. Yang mana berarti BC itu kan CD ditambah DB ya. Sama dengan 6 akar 2. CD-nya A, DB-nya 2A sama dengan 6 akar 2. 3A sama dengan 6 akar 2. A-nya ketemu ya. 2 akar 2. Oke, berarti kalau A-nya 2 akar 2, kita dapatkan panjang CD-nya 2 akar 2. Kemudian di sini 4 akar 2. Nah, ini baru make sense. Oke. Lanjut ke perhitungan. Di sini 6 X yang kita cari 2 akar 2, 4 akar 2. Nah, kita mau pakai apa nih? Trigonometri apakah bisa? Pitagoras sudah, apalagi nih? Nah, kalau teman-teman ingat, ini seperti rumus vektor tentang perbandingan vektor. X sama dengan, masih ingat? 6 kali ke sini. 6 dikali 2 akar 2. Tambah. Yang di sini kalikan ke sini, menghilang. 6 dikali 4 akar 2. Dibagi sepanjang ininya. 2 akar 2 tambah 4 akar 2. Nah, sudah selesai. Ya, jadi ingat tidak perlu diselesaikan. Ada angka yang semua, tinggal dihitung ketemu kok. Berarti C. Kalaupun mau dihitung, boleh ya. Kita coba. Dan menghitungnya begini. Ingat, kita sudah belajar aljabar. Maka, kakak sarankan gunakan aljabar itu untuk menghitung seperti ini. Walaupun simpel ya, tapi biasakan. Oke, catat ya. X-nya 6. Itu 6. Perhatikan gambar berikut. ABC adalah segitiga siku-siku dan terdapat 3 sudut yang besarnya sama seperti pada gambar. Tentukan panjang AD. Oke. AD di sini ya. Baiklah, saya misalkan menjadi dia X. Sudut ini sama nih. Oke, pakai huruf aja ya. A. Besar sudutnya A derajat. Kemudian langsung kita coba. Pernyataan yang pertama, BC-nya 2. Oke. Oh iya, ABC-nya siku-siku ya. Lupa. Baiklah. Berarti karena ada lambang siku-siku, maka kita harus gunakan itu dia. Tapi sebelum itu, karena sudut di sini sama, maka sebenarnya sisi AD sama dengan DC. Segitiga sama kaki, ini pun X. Oke, berarti kita akan dapatkan panjang DB ya. Pitagoras X kuadrat dikurangi 4. Lanjut nih, apalagi? Setelah dapatkan segitiga siku-siku yang kecil, nah ingat, ada juga yang besar. Ya kan? Ada juga yang besar. Boleh, berarti kita bisa dapatkan AC itu akar X ditambah akar X kuadrat dikurangi 4 tambah 4 ya. Wow, banyak sekali. Lalu setelah dapat itu mau diapakan lagi nih? Nah, kakak kasih tips nih. Kalau ketemu geometri, biasanya ada 3 tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama Pitagoras, yang kedua kesebangunan, yang ketiga trigonometri. Nah, yang sering kelupaan nih trigonometri ini. Oke, Pitagoras sudah kita lakukan.
Sebangunan tidak bisa dipakai. Kalau trigonometri bisa. Kenapa? Karena sudutnya diketahui. Walaupun masih dalam bentuk A ya. Kita coba kalau begitu. Oke, lihat segitiga yang paling besar dulu. ABC. Pilih mau pakai sin, cos, atau tangen. Karena nanti akan berpengaruh pada pemilihan yang kedua. Karena ada dua segitiga siku-siku ya, ABC dan BDC, nanti akan kita combine. Oke, ABC dulu nih. Pakai apa? Yang paling tepat adalah dan yang paling mudah itu kita pakai tangen. Kenapa? Karena lihat nih ya, sudut C ya, sudut C nih, kan kita pakai segitiga ABC dulu. Berarti yang sebesar ini 2A ya. Nah, tan 2A kan depan, jangan lihat 2A dulu ya. Depan per samping. Nah, depannya X plus akar X kuadrat dikurangi 4 per 2. Depan per samping. Tan 2A bisa kita bongkar rumusnya. Masih ingat? 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A sama dengan X tambah K. Lalu, dari mana kita dapatkan tan A-nya? Dari segitiga siku-siku yang kecil, BDC. Tan A, desa. Depannya adalah tan A ya. D, depannya adalah X kuadrat dikurangi 4. Kemudian sampingnya 2. Oke, berarti bisa kita substitusi. Tapi, ingat, sebelum kita substitusi, bisakah dibayangkan, oh, akan ada berapa variabel? 1, X semua. Ada berapa bersamaan? 1 bersamaan. Ya sudah, berarti cukup. Pernyataan 1 cukup. Yang mana berarti kita tidak bisa memilih B, ya kan? Tidak juga bisa memilih C, dan E pun tidak perlu kita pilih. Nah, tinggal kita coba buktikan yang pernyataan 2. Oke, baiklah. Sebelum itu boleh kita tulis dulu ya. Jadi 2 tan A-nya itu akar X kuadrat dikurangi 4 per 2 per 1 dikurangi tan kuadrat. Dikuadratkan akarnya hilang per 4. Nah, lihat bahwa bentuknya seperti ini. Kalau dilanjutkan akan membuang waktu sangat banyak. Karena ingat, tugas kita bukan mencari nilai X. Yang penting, bisakah menentukan panjang AD? Bisa kok. Begitu kan? Oke, jadi kita bisa lewat. Biarkan saja. Lanjut ke pernyataan yang kedua. ADB 120 derajat. ADB. Oke sih mungkin ADC ya. ADC. Karena dia doang yang tumpul. Berarti kalau ADC 120, yang di sini 60 bagi 2 ya. 30 derajat. 30 derajat. 30 derajat juga. Oke. Lalu gimana nih? Pertanyaannya adalah masih AD ya. Apakah panjang AD? Di sini X, di sini X. Oke. Apakah pakai trigonometri? Baik, kita coba. Lihat segitiga BCD. Yang ada miringnya, berarti sin atau cos ya. Sin atau cos. Baiklah, kalau kakak lebih memilih cos. Kenapa? Nanti akan jelaskan ya. Cos itu kan sami. Sampingnya BC, miringnya X. Yang mana cos 30 itu akar 3 per 2 ya. Oke, simpan dulu. Ada yang kelewat nih.
ini kan siku-siku, maka ini 60 ya. Nah, di sini ada teori yang kelewat nih. Kalau di sini 30, sudutnya 30 nih ya. Ini 60, ya kan? Oke, ini 60. Berarti kita bisa tuliskan begini perbandingannya. Di sini 1, di sini 2 perbandingannya. Ya kan? Nah, berarti ingat, ini masih perbandingan ya. Masih perbandingan, belum angka sebenarnya. Boleh dimasukkan 1:2. Berarti BC-nya kan tadi 2 ya. Oke, TX sama dengan 4/3. Nah, ketemukah ini? Jadi jawabannya adalah A. Sayang sekali. Ingat, trigonometri itu yang sin, cos, tan itu perbandingan sisi-sisi, bukan angka sebenarnya. Jadi angka yang di sini nih masih perbandingan dia, bukan angka sebenarnya. Karena coba kita lihat ya, ini 30 derajat, oke, 60 derajat, tapi kan bisa kita perbesar. Oke, bisa kita perbesar seperti ini. Nah, ini siku-siku. Andaikan ya ini 30 juga nih, ini 60. Ini kan sama perbandingannya 1:2. Mau sebesar apapun juga pasti yang namanya perbandingan akan kita hitung sampai sekecil mungkin, sesederhana mungkin. Jadi ingat, 1 dan 2 ini masih perbandingan, bukan angka sebenarnya. Maka dengan sudutnya saja itu belum cukup. Karena nanti masih banyak jawaban untuk menentukan panjang AD-nya. Masih belum jelas. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, terima kasih. Kita sudah membahas sangat banyak, terutama di video ini adalah tentang perbandingan ya. Semoga apa yang disampaikan di video ini dapat berguna untuk persiapan TPS UTBK 2020 teman-teman semuanya. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya Panji Faisal Muhammad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.